Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat Riau Bapak Haji Edi Natar Nasution. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid kita beserta pengurus. Yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan ke dalam hati Bapak Ibu sehingga ringan langkah kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan surga insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada seorang ulama berkata, Pak, setelah aku membaca banyak hadis, setelah aku menelaah Al-Quran, aku tidak tahu mana nanti yang paling dalam di neraka, bohong atau kikir. Nah, itulah kesimpulannya, Pak. Jadi orang yang di neraka itu nanti yang terdalam itu bohong dan kikir. Kita mungkin ingat hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu mencuri?" Kata Rasulullah, mungkin kalau dia dalam keadaan terdesak kebutuhan. Dan kita lihat berita beberapa waktu lalu, Bu, seorang bapak-bapak dibebaskan karena ketahuan mencuri susu di swalayan. Rupanya memang untuk anaknya, akhirnya dibebaskan, Pak. Jadi ada kalanya orang muslim ini dia mencuri karena dia terdesak kebutuhan. Mungkinkah seorang muslim itu dia bakhil ya Rasulullah? Nah, kemungkinannya ada dia bakhil. Kalau dia memang sedang dalam keadaan tidak bisa memberi, tentu dia akan bakhil. Tapi ketika ditanya mungkinkah seorang muslim itu berbohong, kata Rasulullah tidak. Aduh, sepele yang kita anggap rupanya fatal masalah bohong ini. Di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Rasulullah pergilah ke pasar. Sampai di pasar jumpalah tukang gandum. Dimasukkan Rasulullah tangan ke dalam, Pak. Rupanya yang di bawah basah. Nah, kenapa tidak kau letakkan yang basah ini di depan supaya orang bisa melihatnya? Itu hanya kena hujan ya Rasulullah, tapi kau ingin berbohong kalau seperti ini. Maka kata Rasulullah kepada orang ini, Pak, barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Nah, dalam hal-hal seperti itu, Pak, yang sementara, Bu, pedagang kita ini hampir banyak yang melakukan hal seperti ini, Pak. Kita tengok duku besar-besar, Pak, berhentilah kita beli duku. Sampai rumah kecil-kecil dukunya, Pak. Entah apalah sebabnya macam itu tuh. Mengecil dia yang besar tadi. Itu herannya, Pak. Dan ada, Bu, ya, beberapa tangkapan video. Rupanya sudah ada di standby-kannya kantong yang serupa di bawah. Jadi diambilnya yang besar, dia pura membalikkan duit, nanti diambilnya yang udah disiapkannya tuh, Pak. Itu ada juga. Nah, itu banyak terjadi. Nah, ini yang dicek Rasulullah di pasar, Pak. Orang-orang yang menipu di dalam perdagangan itu. Dan ini sudah dinormalisasi nampaknya oleh masyarakat kita, seolah-olah
yang seperti itu tuh halal. Seolah yang seperti itu halal. Berapa mukena nikah? Mukena itu 150 ya Bu. Kasih aja lah 350 Kak, pelaris pagi. Nih, macam tak belaba ngomong tuh Pak. Tak bisa 300, tak dapat kakakku. Pakai gitulah tuh Pak kan. Kalau yang 300 yang ini Kak. Kalau mau ini yang 300 saya ambil, tak dapat kakak. Pergilah nanti Ibu. Kakak. Balik. Macam itu tuh Pak. Tambahlah 5.000 lagi ya Kak, yang macam tak belaba Pak. Kasihan nengok ya. Nah kalau mau 300 saya ambil, nanti pura-pura dipanggilnya lah suaminya, Bang 300 bisa Bang. Langsunglah suaminya buka kalkulator. Kasih lah, nggak belaba Pak. Ibu nih senang latihnya Bu, terbeli 300 barang nih Pak. Sore pergi pengajian, jumpa kawan pakai telekung yang sama. Berapa kau beli? 150 Bu. Oh setan dia. Itulah. Itu cekik-cekik pedagang tuh jadinya Pak kan. Memang ini udah dianggap kecerdasan Pak yang seperti itu. Dulu ada nama pedagang Yunus bin Ubaid, malah orang sering minta doa sama dia karena langka pedagang yang macam Yunus bin Ubaid itu Pak. Belum ada mall lagi dia udah jualan seperti harga mall Pak. Jadi kualitas barang sekian, harganya sekian. Ini sekian, harganya sekian. Adalah ibu-ibu datang belanja ke toko dia Bu, bertepatan dengan azan asar. Disuruhnya lah keponakannya, layani Bu ini kau kan udah tahu nih kan, ini sekian. Pergilah dia ke masjid, pulang dari masjid berpas-pasan lah sama ibu yang belanja itu. Jadi belanjanya Bu, alhamdulillah jadi Pak, yang mana ibu ambil, ditengokkanlah sama ibu tuh. Berapa ibu beli nih? 600 dirham, ambil kembalian duit ibu, ini cuma 300. Itu Pak. Kalau kita Bu berhasil karyawan jual mahal, mantap kau tuh, ya gitu ngolah tuh, pandai kita ngomong tuh. Kalau macam ini kau bagus tuh. Nah itu udah dianggap biasa Pak. Itu yang susah kita ya Bu ya. Kenapa di pasar-pasar itu iblis bercokol, itulah sebabnya itu Pak. Orang suka mengadakan kebohongan di pasar. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Bu. Sesama muslim adalah saudara. Oleh karena itu seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kemudian dia tidak menjelaskan cacat tersebut. Harus jujur ngakui Bu. Cuma kadang kan kita takut nanti jujur nak jadi orang beli. Nah kan seperti itu Pak ya. Tapi memang rezeki itu kan udah ditakar Pak, dan tidak akan tertukar. Ada kadang karena kejujuran orang, wah enggak masalah. Enggak masalah itu, penting udah dikasih tahu, tahulah kami apa yang rusak. Nah, sementara sekarang Bu ya, macam orang jual beli mobil Pak, banyak yang kena. Barang bagus, tidak rembes, tidak pernah kena banjir. Ini mekanik kami yang periksa, rupa dari dia juga Pak kan. Sampai mobil di rumah Bu, biaya perbaikannya lahir batin dimakannya Pak. Bukan duit aja habis, batin pun habis dibuatnya. Orang anggap dia dapat untung dari situ Pak, padahal itulah justru akan menghancurkan dia. Karena pasti Allah tidak akan diam melihat hal-hal yang seperti itu. Apalagi doa orang teraniaya itu Bu, mau muslim dia atau kafir, doanya makbul Pak. Nah, jadi hati-hati kita terhadap doa-doa orang yang terzolimi ini. Jelaskanlah cacat barang kita itu kalau memang ada cacatnya. Kadang kita kasih tahu tuh Bu ya, ini cacatnya ini, cuman saya udah beli suku cadangnya, nanti kalau ada apa-apa pasang aja. Kan enak macam itu Pak. Kalau rusaknya pas dekat bengkel enak lah Bu. Sempat rusaknya Pak di tempat yang tidak ada tempat perbaikan Pak. Itu tuh Bu ya, seram tuh Pak, apalagi di tempat-tempat gelap tuh Pak ya. Apa kata preman saya, kalau orang kurang takut saya Ustaz, antu saya yang takut Ustaz, dipukul di depan pindah dia di belakang katanya Bu.
Padahal lebih seram lah manusia lagi Pak. Karena memang tanggal malang itu tidak ada di kalender Pak. Dimana kena kita itu tidak ada tempatnya itu Bu. Saya ingat dulu habis ceramah agak tinggi hati sedikit ceramah malam itu Pak. Soal kesabaran. Seolah-olah saya lah orang paling sabar di atas muka bumi itu Pak. Dari gaya saya ceramah itu Pak ya. Ada orang tertunduk Bu. Saya sangka haru dia Pak. Rupa tidur dia. Saya sangka tak haru dia Pak. Taunya netes Bu. Dia tidaklah jauh duduk dari saya gitu. Pokoknya saya sampaikan malam itu, jangan pernah kita mengeluh terhadap apapun yang kita terima. Bersabarlah kita, pasti ada hikmah di balik sebuah kesabaran. Jangan kita mengumpat terhadap permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pulang yang bawa mobil tuh Pak, masuk dalam lubang aspal nih. Kalau lubang besar masih ngayun dia Pak. Kalau lubang segini Pak, nyentak pecah langsung ban tuh. Bapak sebesar itu lubang nak nampak sama Bapak. Ingat Ustaz, ada hikmah di balik semua di balik kan ya Pak. Hari udah malam Bu, berhentilah. Wah datanglah diutus Allah lah anak-anak Pak, nyari kunci roda Pak kan. Datanglah anak-anak Bu, ditolongnya. Ndaklah berotak saya, ndaklah saya kasih habis itu dia duit Pak. Itu kena saya, itu mungkin dikutuk anak tuh saya. Sampai di Simpang Bingung Palas Pak, pecah lagi ban serap tuh Pak. Udahlah bawa aja lagi, kemana lagi Pak? Terpaksa dibawa sama-sama pelek, habis duit amplop Bu. Beli ban, beli pelek. Nah, itu kadang kalau kita udah apa namanya nih Pak ya, cepat dibalas Allah tuh Pak. Nah, itu ndak urusan bohong padahal tuh Pak, karena kena cepat. Apalagi membohongi orang Pak kan, seolah-olah kita lah orang paling baik. Seolah kadang Bu ya, jamaah itu kan selalu menganggap bahwa ustadz itu perfect. Ustadz itu pokoknya tinggi nih kesabaran, ndak juga kadang. Cuman Allah masih menutup aib. Allah masih nutup aib aja Pak. Nah kadang dia menyampaikan sesuatu seolah-olah dia sudah mengamalkannya. Padahal justru jamaah lah yang lebih banyak mengamalkan daripada ustadznya. Itu terbukti itu Pak. Kita bersabarlah habis sholat, zikir kita. Ini kadang berkode lah Pak Imam kadang. Pak Imam pendek ayat nanti Isa, saya ceramah lagi Isa. Macam mana tuh Pak? Itu saya tuh Bu. Saya lah yang ngodemu tuh. Pak Imam jangan ayat panjang, saya jauh ceramah habis Isa. Coba dibalikkan, sabar Ustadz, duduk berzikir kita dulu. Itu Bu ya, makanya penyakit kami ini aneh-aneh juga kadang Pak. Nah kemudian tidak masuk surga kata Rasulullah seorang penipu. Jadi udah jelas itu Bu ya, orang yang menipu tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Itu fatalnya Pak. Ada ingat saya semobil sama bapak, dia pebisnis, dikirim orang lah gambar apa yang mau dijualnya itu Pak. Langsung menepi dia, Ustadz ini ada barang bagus, ini ada link saya di Jakarta nih. Di teleponnya langsung yang punya barang tuh, dari logatnya sepertinya Cina Pak. Udahlah Pak Haji, tolonglah dijualkan barang saya itu. Berapa saya setor nih kok? Udahlah setor 80 lah Pak Haji. Tunggu dulu sebentar, saya tanya dulu. Dikirim ya gambar tuh ke Jakarta. Kalau link udah bagus nih Pak, enak Pak, jualan untung-untung besar tuh mudah. Langsung lah nelfon orang Jakarta, berapa nih Pak Haji? Udahlah 125 net. Halal tuh Pak, untung 45 juta, halal, nggak ada masalah Pak. Yang membuat haram tuh Bu, di teleponnya lagi yang punya barang, nggak masuk lah, store 80 nggak masuk lah. Sudahlah Pak Haji 70, yang 10 juta inilah sialnya tuh Pak. Padahal 45 udah halal tadi itu Bu. Karena emang barangnya wajar Pak dijual segitu. Pas dia olah lah balik orang nih, nggak bisa lah, yang betul aja lah harga aja kok. 80 nggak masuk lah. Udahlah kasih 70 aja lah Pak Haji. Tuh Pak.
Datanglah bapak nih ngomong ke saya Ustaz, duit nih kan untuk bayar utang masjid juga. Kan inilah Pak, dilapis lah pakai syariat sedikit Pak. Nah, ini kan untuk bayar utang bangunan, utang apa, ya, seperti itulah Pak ya. Jadi tapi ya bohong ya tetap bohong lah. Nah, kadang ini Bu ya, kalau tidak kita sering sampaikan hal seperti ini akan menjadi hal yang biasa Pak. Tapi kalau misalnya kita udah tanamkan Bu ya, kita puji anak cucu ketika jujur, walaupun kadang tidak cocok sama kita, bertambah pengeluaran kita dibuatnya Pak dengan kejujuran dia tuh. Tapi kita harus puji dia. Masuk tempat mandi bola Bu, anak saya itu umurnya 16, jadi pendamping tuh harusnya 17 Pak. Terlepaslah saya ngomong, bilang aja umur Zata 17, papa ini tidak boleh bohong. Kan bertambah pengeluaran jadinya Pak. Cuman saya bangga Pak, ada saya puji mantap, untung kata sadarkan saya, makasih banyak enak ya. Padahal sebetulnya Bu ya, alah itu Pak masih juga kayak gitu hati gitu ya. Bertambah pengeluaran dibuatnya Pak. Cuman berkah, hati kita lapang Bu. Bohong bisa menyelamatkan, tetapi tidak akan menenangkan. Jujur pedih, tetapi menenangkan. Memang ya kadang tidak sesuai akhirnya dengan diri kita Pak, tapi pasti menenangkan, pasti nyaman kita dia. Kemudian yang tidak masuk surga yang kedua kata Rasulullah, orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia berikan kepada orang lain. Mengungkit bil manni wal adha, menghabiskan pahala sedekah itulah Pak. Bil manni wal adha, mengungkit-ungkit pemberian. Sampai dia Pekanbaru dulu Ustaz, tidak ada keluarga dia, saya selamatkanlah dia. Makan tempat saya, tidur tempat saya. Dah jadi dia jangankan mengunjungi lagi, berterima kasih pun tidak. Itu kan bahaya tuh Pak. Padahal Allah telah balas dengan kebaikan yang lain, pasti tuh Pak. Kenapa pahala meminjamkan uang 18 kali lipat daripada sedekah Bu? Sebab orang yang meminjam itu buta mata sebelah Pak, dia suruh siap tidak dibalikkan. Jadi kalau ada orang berutang sama kita, terus kita tidak minta-minta Bu, itu tuh dapat pahala sebanyak uang yang kita pinjam setiap hari. Karena risikonya besar Pak, hati kita sakit, iyalah kalau sedikit itu, kalau banyak Bu. Tapi padahal Allah menggantinya dengan rezeki yang lain Pak. Tiba-tiba anak yang durhaka jadi baik, kan mahal tuh Pak. Tiba-tiba rumah tangga jadi enak, itu lebih daripada duit tuh Pak. Cuman orang kan banyak diingat-ingatnya Bu. Saya ingat dulu ada pedagang Bukit Tinggi, dia banyak ngirim sayur ke Pekanbaru. Kadang memang labanya besar Ustaz, tapi banyak juga yang pedagang ini tidak mau bayar. Kadang udah tertumpuk utang mereka. Cara saya melupakannya Ustaz, saya bakar buku utang. Kalau enggak saya terpandang juga nanti. Itu cara dia Pak. Kalau udah 2-3 kali saya nagih tidak dapat, saya bakar bukunya. Karena kalau terpandang nanti dari buku itu stres saya. Itulah cara dia Pak. Tapi alhamdulillah orang-orang macam ini Bu, murahlah rezekinya gitu. Pasti adalah dari jalan lain Allah ngasihnya. Cuman yang sedih itu banyak suami yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istri. Abang nih berhitung betul abang, tutup mulut mama ya. Keponakan mama 5 orang, siapa yang nguliahkan? Papa? Masuk orang tua mama di rumah sakit awal bros 5 hari, siapa yang nanggung? Papa? Itu yang tidak boleh itu Pak. Mengungkit-ungkit pemberian tuh. Karena banyak saya dengar Bu, istri-istri yang ngadunya pasti itu masalahnya. Suami saya itu suka mengungkit-ungkit pemberian Ustaz. Sesuatu yang udah dikasih jangan diungkit, sakit Pak. Diungkit-ungkit orang tuh gitu. Kamu itu maka tidak akan masuk surga orang seperti ini. Dan yang ketiga yaitu termasuklah orang yang kikir, penipu, kemudian suka ngungkit pemberian, kemudian kikir. Bahayanya bohong nih Bu. Nabi Adam aja kena bohong sama iblis Pak, terlemparlah ke dunia kan gara-gara kena bohong tuh Pak. Padahal Allah sudah kasih tahu Bu, di dalam surah Al-Baqarah itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Hai Adam,
Diamilah oleh kamu dan istrimu surga dan makanlah makan makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Qala ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Udah dikasih tahu Allah, Pak. Itu aja, makanlah yang lain tuh. Yang enak-enak tuh makanlah semua. Tapi jangan yang satu ini, jangan. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an surat 20 ayat 120 apa kata iblis ngolahnya, Pak? Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Khuldi ini kan artinya kekekalan. Kalau kau makan ini, kau kekal di surga ada. Cuman Allah tuh agak tidak suka sama kau, tidak ingin kau kekal di sini. Dibohonginya Nabi Adam, Bu. Akhirnya Adam mengkhianati janjinya kepada Allah. Kena kicuh, Bu. Dimakannya lah buah khuldi ini, Pak. Bahaya ndak bohong tuh, Pak. Terlemparlah ke dunia, Bu. Makanya besok di akhirat ngamuk Nabi Musa kepada Nabi Adam. Gara-gara kau susah kami. Coba ndak kau makan buah khuldi itu. Di surga kita semuanya. Kata Adam, aku ndak bisa Musa menolak sesuatu yang sudah digariskan untukku. Allah ini kan kasih dua jalan, Bu. Kalau kau tidak makan itu kau tetap di surga. Tapi kalau kau makan takdir kau jadi seperti ini. Ya itu jadinya, Pak. Jadi kita ini kan dikasih akal sama hati nih, Bu. Kalau ini kita kerjakan, ini akibatnya. Kalau ini kita kerjakan, ini pula akibatnya. Pilihlah. Nah, karena ada makan terlemparlah dia di dunia. Terpisah sama Siti Hawa sampai 100 tahun. Menangis sepanjang hari menyesal. Itu akibat kena bohong tuh, Pak. Jadi memang fatal akibatnya membohongi orang. Lain, Bu, ya. Sampai Nabi Adam itu, Pak, ya, betul-betul selalu tiap hari itu berdoa, Rabbana zolamna anfusana, aku telah menzolimi diriku ya Allah. Kemudian di ayat 121 surat 20 itu, maka keduanya memakan buah tersebut. Lalu tampaklah bagi keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Dia adu domba. Nabi Ibrahim pernah menangis, Bu. Ditanya oleh malaikat Jibril. Allah bertanya, Ibrahim, kenapa engkau menangis? Takut aku sama Allah, Jibril. Takut kenapa? Sepele cuman masalah Adam. Tapi udah dikena usir dia dari surga. Hanya gara-gara makan buah. Maka kata Jibril, dosa Adam itu kekasih mengkhianati kekasihnya. Itu yang membuat Allah marah, Pak. Padahal udah dibilang jangan. Itu aja. Ibaratnya sama orang, Bu. Masalah saya sepele, Pak. Masa Bapak gitu kan saya? Sebetul bukan karena masalahnya itu, Pak. Madanya itu kadang, Pak. Mada, Bu. Apa enggak marah orangnya dia, Pak? Masalah sepele cuman. Kemudian Nabi Nuh, disiarkanlah berita bohong tentang Nabi Nuh, istrinya sendiri yang menyiarkan. 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya cuma 70, bayangkan, Pak. Karena istrinya menyebar hoak. Kalau memang Nuh itu betul, duluanlah aku ikut daripada kalian. Itu, Pak. Dia otak udah agak kena Nuh nih. Coba lah kalian lihat, dibikinnya kapal di tempat yang kering. Nggak gila sama kalian tuh. Di situ orang tambah menjauh dari Nabi Nuh itu, Bu. Ternyata istri Nabi Nuh ini baru-baru ini terjadi di Indonesia. Dijebaknya suaminya sendiri, Pak. Dibilangnya bawa narkoba, Bu. Rupanya dia kerjasama dengan selingkuhannya. Jadi banyak istri Nabi Nuh, Bu. Ada satu lagi, Pak, yang dirampoknya suaminya, dia yang mendalanginya. Disuruhnya orang merampok suaminya. Dia mekik-mekik di jalan sampai dibunuh suaminya itu, Bu. Akhirnya ketahuan di Medan, istri jaksa itu, Bu, ya. Hukum seberat-beratnya siapapun yang membunuh suami. Rupa dia, Pak. Orang udah tertipu di Indonesia, Pak.
Siapa nama ibu itu Ibu Zuraidah. Ibu Zuraidah namanya. Menangis-nangis dia tuh Pak. Padahal kami mau pergi umroh berdua. Rupanya dia dalangnya Bu. Dialah dalang pembunuhan suaminya karena dia ada suka dengan laki-laki lain. Nah, itu Pak. Jadi di Batam juga Bu ada juga istri Nabi Nuh. Karena dia dapat orang kaya, dilawannya suaminya Pak. Sudah tuh berumah tangga lah dia sama orang ini Bu ya. Nggak taunya hidupnya tidak bahagia, di WA-nya balik suaminya. Ayah jemput. Nah tuh Pak, suaminya karena cinta dijemputnya lah pakai kapak Bu. Pakai kapak dijemputnya Pak, di kapaknya laki orang yang laki-laki itu Bu. Dia masuk penjara dia jadinya. Memang kalau dapat istri Nabi Nuh nih sesuai dengan ciri-ciri yang saya sampaikan, gantilah Pak. Kalau iya Pak, payah Pak, dia tidak bisa dikasih tahu. Ibu semangat kan setuju Ibu ya, kalau macam ini setuju lah Pak. Kasihan lah Bapak nih. Kemudian Pak, apa kata Allah dalam Surat Al-Qamar, kazzabat qablahum qaumun Nuh fakazzabu 'abdana wa qalu majnunu wazdujira. Jadi mereka justru mengatakan Nuh itu gila, lalu diusirnya dengan mengancam. Jadi disebarkanlah isu bahwa Nuh ini gila. Itulah berita bohong itu Bu, disampaikan oleh istrinya, anaknya, sehingga orang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Jadi tidak selamanya sesuatu kebenaran itu akan diterima oleh orang. Memang itulah beratnya Pak, pasti akan didustakan oleh orang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disebarkan Fir'aun lah, dibalikkannya Bu, karena Nabi Musa berhasil mengalahkan penyihir. Aku udah feeling Musa ini penyihir hebat, jadi dia lama ngilang tuh dia belajar sihir, malah dibalikkan ya Pak, padahal dia yang menantang sihir itu Bu. Nah, karena kemenangan Nabi Musa itu Bu ya, tidak berhasil dia memprovokasi masyarakat, barulah dia mengejar Nabi Musa. Tidak makan bohong dia itu lagi Pak, baru dia kejar, dia buru lah Bu. Disitulah tidak berimbangnya Bu ya, yang mengejar jutaan, yang dikejar 600-an cuman Pak. Yang mengejar itu jutaan, sampai apa namanya Bu ya, dermawan-dermawan yang jadi donatur di Mesir tuh saking taatnya kepada Fir'aun, mereka bukan hanya menyokong dana Pak, malah ikut mengejar. Jadi yang tinggal di Mesir saat itu hanya tinggal budak-budak lagi Pak, orang dalam kalangan rendah, tapi perempuannya bangsawan. Karena orang itu tenggelam semuanya, terjadilah pernikahan antara budak dan bangsawan. Makanya di Mesir itu lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Maharnya mahal, dan itu terdapat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi lebih tinggi jadinya Pak kedudukan perempuan karena dia kaum bangsawan. Karena yang waktu ngejar Fir'aun tuh donatur mati semua Pak, orang-orang kaya kan ikut tenggelam semuanya. Nah setelah itu Bu ya, berhasil Nabi Musa diloloskan oleh Allah. Bani Israel pula yang suka membohongi Nabi Musa. Jadi memang orang-orang baik memang ujiannya sangat berat. Tapi ingat Pak, orang buruk itu terlihatnya bahagia, padahal penderitaannya sama juga Pak. Cobalah Pak ya, Escobar itu Bu, rumahnya di Kolombia ada 700-an, tapi tidak ada yang bisa dihuninya satupun Pak. Apa gunanya? Sampai sini dikejar, sampai sini dikejar. Karena duitnya lebih banyak dari jumlah usahanya, akhirnya kemana duit itu Pak? Ditimbun dalam tanah. Kan tidak tenang juga Pak, duit banyak, rumah tidak bisa dihuni, lari sana, lari sini Pak. Jadi itu Bu, jadi jangan dikira orang dalam keburukan itu hidupnya senang juga, rupanya tidak juga. Orang baik susah hidupnya, orang jahat itu susah juga Pak. Cuman beda tempat aja Bu. Pengemis di depan bank susah mau makan,
Orang dalam bank tuh bingung lah kemana lah uang kita mau pinjamkan lagi ini ya. Orang sama-sama pening Pak, sama juga pening ya. Ini target pinjaman tidak tercapai kan sama peningnya tuh Pak. Yang di depan bank pening mau makan, di dalam orang pening lah Bu nyari nasabah. Siapa yang mau minjam, sama juga Pak. Nah kemudian Rasulullah SAW itu lebih ngeri kebohongan yang disebarkan oleh, dibilang gila, dibilang tukang sihir, lengkap lagi Pak, dibilang dukun, peramal. Rasulullah SAW sendiri sampai terjadilah peristiwa al-ifki itu, peristiwa kebohongan besar yang diciptakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Ummul Mukminin Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Itu mau cerai Rasulullah sama Aisyah itu Pak. Itulah ngerinya berita bohong itu Pak. Sampai cara Rasulullah ngomong ke Aisyah Bu, sudah menuduh ngomongnya Pak. Aisyah, kalau memang kau berselingkuh dengan Safwan, mengerjakan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Sampai gitu loh Pak Rasulullah ngomongnya. Apa jawaban Ummul Mukminin Aisyah Bu? Aku tidak akan minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau udah nuduh aku. Mudah-mudahan Allah memberiku kesabaran. Dari sinilah kita tahu Bu, kalau istri benar dia boleh membantah kepada suaminya. Jadi Bu, melawanlah Bu. Kalau memang ibu betul, lawannya lah Bu. Ummul Mukminin Aisyah itu tinggi karena dia betul Pak. Dia tidak melakukan. Rasulullah saking percayanya Bu dengan berita itu, macam itu cara Rasulullah ngomong jadinya Pak. Akhirnya Allah langsung turun tangan Bu. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk untukmu, tapi ini baik. Disitulah Rasulullah tahu, oh rupanya yang dekat-dekat aku ini tidak selamanya sahabat aku. Rupanya musuh dalam selimut Pak. Dia macam baik juga Bu. Saya mencontohkan kalau orang rapat misalnya di masjid, setuju Bapak Ibu, setuju, di belakang dah rapat ada balik. Aku tuh lah malas nengok ketua. Dia aja, itu yang tidak enak itu Pak. Tadi setuju. Orang macam itu satu aja Pak, kacau dibuatnya itu Pak. Satu aja dia, kacau dibuatnya Bu. Jadi sampai sahabat Rasulullah sendiri pun, Utsman bin Affan mati gara-gara pembohong Pak. Bayangan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga aja bisa mati tragis jadinya Pak, gara-gara bohong, berita hoax. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, masuk Islam, kemudian memperlihatkan kesolehan dia. Sampai orang percaya dengan keislamannya. Mulailah digorengnya berita bohong Pak. Utsman bin Affan ini melakukan kebohongan publik. Apa maksudmu? Dia kan tidak ikut perang Badar, tapi tercatat sebagai ahli Badar. Dan itu memang betul Bu. Jadi dia ngomong itu seolah-olah memang itu benar-benar terjadi, tanpa dia tahu apa sebabnya Pak. Di Madinah tidak main kebohongan dia Bu. Pindah dia ke Mekah tidak main juga Pak. Pergi dia ke Persia, Irak. Pergi dia ke Mesir. Baru Pak dapat masa dia Bu. Utsman bin Affan, nepotisme, sahabat-sahabat senior diberhentikannya, dinaikkannya orang-orang dekat sama dia, itu yang digorengnya. Dibawalah pendemo nih Pak, sampailah ke kantor kekhalifahan Utsman bin Affan. Keluar Utsman bin Affan, coba kalian sampaikan apa yang mau kalian tidak senang sama aku. Kau bohong, kau tidak ikut perang Badar, tapi kau tercatat sebagai ahli Badar. Apa kata Utsman bin Affan? Kita sudah siap mau berangkat perang waktu itu, tetapi di saat yang sama putri Rasulullah Ruqayyah, istriku, dalam keadaan sakit. Rasulullah yang memerintahkan aku, kau jangan berangkat Utsman, rawat istrimu. Apakah aku harus melawan perintah Rasulullah? Baru itu diam. Itu sebetulnya sebabnya. Itu yang kata Rasulullah, sekalipun kau tidak ikut Utsman, kau tetap tercatat sebagai ahli Badar, karena niat memang ingin berangkat. Terus kau berhentikan sahabat-sahabat senior, kau angkat yang
dekat-dekat denganmu. Kadang anak-anak muda, ingatkah kalian Umar pernah dipimpin oleh anak umur 16 tahun ketika perang? Justru bukan Umar yang jadi pemimpin, Pak. Anak umur 16 tahun. Khalid bin Walid dalam keadaan perang dipecat oleh Umar dari jenderal jadi kopral, Pak. Sampai orang, kau tetap juga semangat berjuang kau. Dari jenderal kau jadi kopral tibanya, Pak ya. Apa kejawaban Khalid? Aku berjuang untuk Allah, bukan untuk Umar. Itu kesetiaan sahabat, Pak. Barulah terdiam pendemo ini semua. Pulang. Oh, Abdullah bin Sabah buat surat kaleng dia, Pak. Seolah-olah surat itu dari Khalifah Utsman kepada gubernur Persia dan Mesir. Isinya, bila sampai pendemo ini ke tempat kalian, tangkap mereka, hukum mereka. Dipanggillah seorang budak hitam. Kau mau merdeka enggak? Mau. Kau nanti bawa surat ini, buat gerak-gerik yang mencurigakan di hadapan orang-orang yang datang pendemo tadi. Kau buat gerakan mencurigakan supaya kau dikejar. Setelah kau dikejar nanti, kau mau kemana? Aku membawa surat Khalifah Utsman kepada gubernur Mesir dan Persia. Nanti kan dibacanya tuh. Udah lah, itu aja tugas kau, bebas kau, langsung merdeka kau. Dibuatnya lah gerakan mencurigakan, dikejarlah oleh pendemo nih, Pak. Kau mau kemana? Aku mau menyampaikan surat Khalifah Utsman kepada gubernur Mesir dan Persia. Coba sini lihat suratnya. Tentu mendidih darah pendemo nih, Pak. Situlah balik mereka balik, Bu, dengan emosi yang menyala-nyala. Sahabat semua udah siap pasang badan. Oke, Khalifah, terpaksa kita dengan kekerasan melawan mereka. Kata Utsman bin Affan, jangan gara-gara satu orang Utsman bertumpah darah umat muslim. Disuruhlah semua sahabat untuk pulang, Pak. Jadi betul-betul tidak ada penjagaan sama sekali. Karena itu kehendak Khalifah Utsman. Sebab dia pernah dipesankan oleh Rasulullah, Bu. Jika ada yang memaksa menanggalkan pakaian keagunganmu, jangan pernah kau tanggalkan walaupun mati. Yang kedua, Utsman pernah bertanya, apabila seorang muslim masuk dengan membawa pedang ingin membunuhku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Jadilah kau seperti Habil anak Adam. Maksudnya jangan melawan. Itulah, Pak. Duduk sedang baca Quran, sedang puasa sunat, masuklah pendemo. Ada yang menarik jenggot, ada yang memotong jari. Sambil ngomong, Utsman, jari yang kau potong inilah yang menulis Al-Quran. Sampai gitu, Pak. Pas ada yang narik janggut, bapak kau aja tidak berani megang janggut aku. Dia kenal siapa yang datang untuk membunuh itu, Bu. Sampailah akhirnya Khalifah Utsman mati. Lihat, Bu, mati gara-gara berita bohong, Pak. Apa ndak ngerinya, Pak ya? Ternyata wajar bohong ini bisa melemahkan, bisa membuat orang terbunuh. Di perang Uhud, Bu, kenapa pasukan muslim melemah? Karena tersebar berita hoax, Pak. Rasulullah meninggal. Itu yang melemahkan orang Islam, Pak. Dengar Rasulullah wafat. Padahal yang meninggal Mus'ab bin Umair. Karena dia ganteng macam Rasulullah, Bu. Disebarkanlah langsung. Rasulullah meninggal. Melemahlah pasukan muslim. Disitulah Rasulullah luka-luka tuh, Pak. Yang ngawal Rasulullah itu ada 11 orang, Bu. Tinggallah satu orang lagi, Tolhah bin Ubaidillah. Itu, Pak, dalam riwayat tidak ada badan dia ini yang tidak kena pedang, tapi hidup, Pak. Sampai kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat orang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, falyanzur Tolhah bin Ubaidillah. Dia udah dianggap mati syahid, Pak, oleh Rasulullah walaupun dia masih hidup. Tolhah itu, Bu, membalas kesalahannya kepada Rasulullah karena dia suka kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi tidak tertutup dalam sejarah itu, Pak. Tolhah pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah. Sampai ada dia dalam hatinya, Bu, meninggal Rasulullah aku nikahi Ummul Mukminin. Itu dia merasa bersalah. Turun ayat bahwa tidak boleh menikahi istri Rasulullah. Di situ menyesal dia, Bu. Akhirnya dia balas dengan itu, dipasang badan dia ketika perang Uhud. Dan disitulah kita tahu ternyata Rasulullah tidak punya ilmu kebal, Pak. Gigi tanggal, topeng besi pecah. Ternyata Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Jadi kalau ada orang punya ilmu kebal dengan zikir sekarang ragu saya, Pak. Lebih daripada Rasulullah.
Nah kemudian lagi Bapak Ibu, tapi katanya ada Rasulullah pernah berbohong. Nah untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang Pak. Tapi Rasulullah menghindari bohong dengan cara apa Bu? Ya Rasulullah, kau ada melihat orang yang lari di sini tadi, karena kau duduk di sini pasti kau nampak. Maka Rasulullah berdiri dan pindah dari tempat duduknya. Geser. Selama aku duduk di sini belum ada orang lewat lagi. Itu cara ngindarnya. Bapak kembangkanlah tuh Pak, pandai-pandai Bapak lah. Macam mana caranya tuh Pak kan? Itu Bu ya. Bapak kembang pandai-pandai lah, Ibu pandai-pandai lah Bu. Penting tidak bohong. Nah tetapi sebagaimana yang pernah kita sampaikan dulu, bohong tuh halal pada 3 tempat. Ketika perang itu bohong dihalalkan, karena perang itu adalah tipu daya. Itu memang harus menipu gitu. Karena itu butuh taktik Bu. Kemudian yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar, itu boleh bohong. Yang ketiga, suami memuji istri, istri memuji suami, itu dihalalkan bohong. Tidak boleh jujur Pak. Istri udah dandan cantik-cantik, macam mana bang? Cantik aku bang. Macam badut kau dek, malu. Itu tidak boleh Pak. Karena bohong itu bukan seorang muslim dek, tapi sakit bang. Itu Pak. Itu memang dianjurkan bohong. Malah kadang Bu ya, salat Isya kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.